Ruangan yang satu ini terasa begitu sunyi. Padahal di luar sana suasana begitu ramai dan riuh dengan orang-orang bergembira menunggu peristiwa besar yang akan segera dilaksanakan. Begitupun sosok yang satu ini terlihat begitu hening. Ia terdiam sejak tadi, seolah hanyut dalam kesunyian, terbawa doa-doa di dalam hatinya. Ini adalah kisah seorang anak muda yang begitu gigih dan nekat dalam mencintai bangsa, sejarah, dan negaranya. Namun, apa yang membuat dirinya begitu rela memperjuangkan tanah airnya, melampaui segala rintangan, bahkan ikhlas menderita dalam sunyi demi persatuan? Inilah sekelumit kisah perjalanan Prabowo Subianto. Kisah ini berbeda dengan cerita perjalanan banyak tokoh perjuangan yang biasanya berlatar belakang dari keluarga sederhana atau bahkan keluarga miskin. Ini bukan cerita anak petani sederhana yang hidup dalam kekurangan bahkan kesulitan. Prabowo kecil lahir dari keluarga yang mapan, bahkan berkecukupan dan tidak kekurangan. Semua ini berkat sepak terjang Sang Eyang yang bukan orang sembarangan dalam sejarah bangsa ini. Ia adalah Margono Djoyo Hadikusumo. Margono Djoyo Hadikusumo berperan aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Cerita-cerita perjuangannya ini turun menjadi kisah kepahlawanan yang sering didengarkan oleh Prabowo kecil. Lewat cerita dan pengalaman Sang Eyanglah, nilai-nilai kepahlawanan mulai ditanamkan kepada Prabowo melalui berbagai cara. Salah satunya melalui pertunjukan wayang. Cerita-cerita wayang mengajarkannya tentang kesetiaan, kepahlawanan, kepemimpinan. Begitu juga cerita tentang kedua pamannya. Memang, siapa kedua pamannya? Jika kepahlawanan mengalir kuat dalam denyut darah Prabowo, dua pamannya gugur dalam pertempuran Lengkong untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan kegigihan perjuangan sang paman telah diwariskan lewat nama tengahnya, Subianto. Tak heran jika jiwa dan kegigihan sang paman terbawa dan terjaga baik saat Prabowo tumbuh di masa kanak-kanak. Sebagai seorang anak, Prabowo harus meninggalkan Indonesia mengikuti ayahnya. Ayah Prabowo juga seorang tokoh yang disegani dan dihormati. Ia adalah seorang begawan ekonomi Indonesia, yakni Sumitro Djoyo Hadikusumo. Sebagai seorang ekonom yang diandalkan negara pada saat itu, ayah Prabowo harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Tentu ini menjadi tantangan bagi Prabowo di usia anak-anak, karena benih-benih nasionalisme baru tersemai dan belum tumbuh. Namun di luar negeri, Prabowo menikmati masa kanak-kanak yang penuh warna. Sejak dulu, Prabowo mudah memperhatikan hal-hal detail dan menyukai permainan yang membutuhkan keahlian strategi. Dibesarkan dalam keluarga intelektual menjadikan Prabowo tumbuh menjadi lebih kritis dan pesat berkembang. Namun ia tetap menjaga kesantunan ala orang Timur, seperti yang diajarkan orang tuanya.